Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa untuk mata kuliah nematologi tumbuhan. Kita lanjutkan lagi pertemuan ketiga. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai arti penting nematoda, yaitu bagaimana nematoda itu menimbulkan kerugian ya secara ekonomi ya. Kemudian minggu lalu juga saya sudah menyebutkan contoh-contoh nematoda penting yang menimbulkan kerugian, dan hari ini saya ulang lagi sedikit, mengulas lagi mengenai apa yang kita bahas minggu lalu, yaitu contoh-contoh nematoda yang sering menimbulkan masalah di lahan pertanian ya. Sebagai contoh yaitu yang salah itu saya sudah menjelaskan waktu itu mengenai nematoda Radinapelenchus atau Bursapelenchus cucopilus yang menyerang tanaman kelapa ya. Waktu itu saya belum menyampaikan di daerah-daerah Pasifik ya, penghasil kelapa banyak yang mengalami kendala ini, serangan penyakit yang disebut red ring, penyakit cincin merah pada kelapa yang disebabkan oleh nematoda. Dan nematoda ini waktu itu juga sudah saya jelaskan ya minggu lalu, ditularkan oleh kumbang sagu Radinapelenchus kumbang sagu ya, Rhynchoporus ferruginous ya. Jadi kumbang sagu Rhynchoporus ferruginous, nanti adik-adik juga bisa cari browsing di internet ya. Ternyata bentuk kumbang moncong ya. Nah itu. Kemudian yang kedua nematoda Rhabdopolis similis, waktu itu juga minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Dia menyerang pisang, lada, dan kopi. Tanaman pisang terutama di Amerika Latin ya banyak mengalami masalah ini. Tanaman lada saya juga menjelaskan bahwa pada zaman Belanda penyakit kuning di Bangka Belitung pada tanaman lada itu disebabkan oleh Rhabdopolis similis ini. Tanaman kopi juga terserang di Jawa Timur. Selain yang disebabkan oleh Pratylenchus, itu memang Pratylenchus kopi salah satu hama utama kopi, juga ada Rhabdopolis similis ya. Melodokin pada tanaman sayuran dan tanaman kopi, dan juga tanaman buah-buahan ya banyak. Melodokin ini salah satu nematoda yang polipagus ya. Saya juga menyebutkan bisa menyerang sampai 2000 jenis tanaman ya melodokin. Nah, kerusakan juga tambah parah kalau ada interaksi dengan patogen lain seperti jamur, bakteri, virus. Dengan nematoda berinteraksi. Bagaimana interaksinya? Nematoda bisa sebagai agregator. Agregator artinya dia menciptakan, nematoda itu menciptakan lingkungan yang cocok bagi nematoda, sehingga nematoda menjadi lebih kuat untuk menginfeksi. Yang sebelum patogen di jamur atau bakteri lebih kuat untuk menginfeksi karena kehadiran nematoda ya. Jadi apakah karena nematodanya mengeluarkan senyawa tertentu ya sehingga patogen seperti jamur atau bakteri lebih cocok. Kemudian yang kedua sebagai insitor, nematoda insitor itu melukai tanaman, membukakan jalan ya. Jadi sehingga awalnya jamur atau bakteri yang susah menginfeksi menjadi mudah karena tanamannya luka oleh nematoda. Nematoda itu memiliki alat mulut yang disebut stilet itu yang bisa melukai tanaman. Nah, luka itulah menjadi jalan masuk bagi jamur atau bakteri. Yang ketiga sebagai vektor. Banyak jenis virus ya yang ditularkan oleh nematoda, virus-virus yang ditularkan oleh nematoda. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh yang red ring disease ya, red ring nematode, red ring disease pada kelapa yang disebabkan oleh Bursapelenchus atau Radinapelenchus cucopilus ya. Cucopilus. Nah ini vektornya yang menularkan, Rhynchoporus ferruginous ya. Jadi ada, kalau kita potong kelapa secara melintang batangnya, maka ada cincin merah seperti ini. Ini adalah sesungguhnya kumpulan nematoda yang ada di batang
bagian phloem gitu ya, bagian pembuluh pengangkutnya ya. Dan itu di sana rusak karena nematodanya di sana. Dan kumbang ini menyerang sagu ya. Kumbang ini Rhynchophorus spirogyneus menyerang sagu dengan apa di titik tumbuhnya, titik tumbuh. Jadi oleh karena itu maka nematoda ini sebenarnya tidak melalui akar, tapi melalui titik tumbuh. Titik tumbuh, dan ketika itu ada contoh kelapa yang apa kurang bagus pertumbuhannya ya. Itu ini saya ambil dari internet gambarnya. Dan ketika kumbang ini menyerang, maka nematoda itu akan ikut kumbang melalui trakea. Trakea itu lubang napas dari apa? Dari kumbang, dan kumbangnya pindah ke kelapa yang sehat untuk menyerang yang tanaman yang masih sehat, maka nematodanya akan ikut masuk nanti ke dalam jaringan kelapa dan akan terdistribusi ke seluruh tubuhnya kelapa sampai bagian dari pucuk sampai ke bawah, terutama di saluran phloemnya, sehingga membentuk cincin merah ini. Cincin merah ini adalah sebenarnya jaringan yang rusak karena ada nematoda itu. Nah, ini contoh Rhodopulus similis. Nah, ini gambar pisang yang mudah roboh ya. Mudah roboh. Rhodopulus similis itu dikenal dengan burrowing nematode. Ini juga saya dapat dari internet. Bagaimana pisang akan mudah roboh karena akarnya rusak. Burrowing nematode, jadi nematoda perongga akar. Nematoda perongga akar. Jadi dia bukan sekedar membuat nekrotik atau bercak-bercak, tetapi dia membuat rongga. Jadi karena nematoda Rhodopulus similis ini adalah nematoda yang endoparasit ya, parasit di dalam endo dan migratori dan pindah dia. Jadi dia masuk ke dalam akar, di dalam akar dia akan berpindah dari satu bagian ke bagian lain di dalam akar itu ya, terutama di dalam korteksnya ya. Nanti dia karena dia berpindah itulah menyebabkan rongga. Jadi yang lubang yang akan besar, kalau dilihat nanti akarnya akan jadi mati dan mudah patah, mudah putus, sehingga pisang yang terserang nematoda ini akarnya rusak, selain dia kesulitan untuk mengambil nutrisi dan air dari dalam tanah karena akarnya rusak, juga tidak kuat lagi untuk menahan kalau ada terpaan angin. Jadi kalau ada terpaan angin atau hujan angin, maka dia roboh, terserabut ya, karena dia sudah lemah dan mudah putus akarnya yang terserang oleh nematoda Rhodopulus similis. Kemudian ini kopi. Nah, ini salah satu contoh, ini foto saya sendiri, ini Pratylenchus covee di Tanggamus itu ada replanting. Jadi replanting menggunakan tanaman bibit kopi yang diintroduksi dari Jawa Timur ya. Jawa Timur yang mungkin membawa bibitnya bersamaan dengan tanahnya. Ketika ditanam banyak yang mati. Nah, ini akhirnya dibawa ke lab kita ini. Jadi ini pada mati tanaman kopinya. Setelah dilihat ternyata memang akarnya rusak. Akarnya rusak itu mudah putus, rapuh, dan setelah diekstraksi tanahnya kita ekstraksi dan akarnya sudah susah untuk diekstraksi karena rusak ya. Itu ya, jadi putus-putus ya tanah, sehingga layu seperti ini kalau kita lihat. Nah, ini terekstraksi lah, dapat ditangkap lah nematoda Pratylenchus covea ini. Jadi ini setelah kita ambil, nah ini nematodanya, dan itu menyebabkan rusak pada bagian. Oleh karena itu maka tadi disebutkan pada tanaman kopi bisa menimbulkan kerugian sampai 70%, karena kalau nanam kopi yang terinfeksi oleh nematoda Pratylenchus ya mati pada saat bibit sudah mati ya.
karena akarnya rusak seperti ini. Dan ini bahaya kalau kita memindahkan bibit dari suatu daerah yang endemik ya, dan membawa tanahnya. Oleh karena itu mungkin kalau memindahkan bibit jangan yang ada tanahnya. Bagaimana caranya? Mungkin bibit sudah dibersihkan dari sana. Dan kalaupun dia ini nematoda ini bisa masuk di dalam akar ya, endoparasit juga ini. Nah, bisa berpotensi membawa nematoda. Oleh karena itu mungkin perlu dihindarkan ya, membawa nematoda dari daerah yang endemik nematoda. Jadi ini salah satu peran seperti kita harus menerapkan ya, prinsip-prinsip karantina ya, mencegah masuk dan tersebarnya suatu OPT ke suatu wilayah kan suatu upaya karantina tumbuhan. Nah ini juga melodogen puru akar yang ini juga percobaan mahasiswa kakak kelas kalian yang bagaimana akar akan terbentuk puru seperti ini. Ini adalah tanaman tomat yang diinokulasi. Jadi telur-telur nematoda dimasukkan, satu tanaman diberi 2000 telur nematoda. Setelah umur kira-kira 2 bulan atau 3 bulan, tanaman ini dibongkar ya. Dan ini semua akarnya menunjukkan puru seperti ini. Jadi ini bengkak-bengkak ini puru. Puru itu atau gall bahasa Inggrisnya itu adalah sel-sel di dalam akarnya itu membelah secara cepat. Jadi ada dua mekanismenya ya. Ada yang disebut dengan hipertrofi, ada yang disebut hiperplasia. Oleh hipertrofi itu dia sel-selnya membelah secara cepat. Dengan adanya nematoda, ya karena ini adalah nematoda yang endoparasit, dia masuk ke dalam akar dan di sana dia mengeluarkan saliva, mengeluarkan mengekspresikan suatu senyawa dan sel akar akan menjadi cepat membelah seperti muda. Jadi dia akan mudah terus. Mengapa demikian? Karena nematoda memerlukan nutrisi dari sana. Dia menghisap cairannya dari nutrisinya dari sel-sel yang puru itu. Dan nematodanya berada di sana secara terus-menerus. Dan ini kalau seperti ini ya fungsi akar sudah tidak normal. Sehingga pertumbuhannya akan menjadi kerdil. Jadi seperti ini diperoleh dari suatu hasil percobaan menguji bionematisida. Ini tanaman yang tidak diberi bionematisida tapi diinokulasi. Semua tanaman diinokulasi dengan telur nematoda, dan yang tidak diberi bionematisida seperti ini dia pertumbuhannya kecil. Dan kalau dibandingkan dengan yang normal, produksinya ya jauh lebih rendah yang seperti ini. Nah, kita melihat sedikit sesungguhnya nematoda itu apa. Tadi kita sudah bicara sejarah dan sebagainya. Nematoda itu bahasa Latin yaitu nematos. Sebenarnya nematos yang artinya benang. Benang, hewan panjang, giling, seperti gelendong itu, seperti ular, ada yang juga seperti belut. Tapi yang paling populer yang terakhir ini yang seperti belut, sehingga nematoda itu sering disebut sebagai eelworm. Eelworm, cacing belut ya. Jadi seperti belut ya. Dan ini tidak bersegmen, jadi bukan cacing ya, bukan cacing. Kalau cacing itu bersegmen, kalau nematoda tidak. Nah, nematoda itu hewan akuatik, hewan yang hidup di air ya. Jadi di dalam tanah pun dia hidup di air sebenarnya, yaitu di lapisan film air antar partikel tanah. Dan diversitasnya sangat tinggi, sangat banyak. Terus disebut kedua setelah serangga. Serangga itu adalah hewan yang diversitasnya paling tinggi, dan nematoda ini kedua setelah serangga. Di dalam organisme hidup, kedudukannya kalau di dalam taksonominya ya, jadi kategori taksonnya, maka nematoda itu ya termasuk dalam kingdom Animalia.
Jadi kerajaan hewan ya, kerajaan hewan. Mungkin kalian tahu ada berapa kingdom ya. Ada Animalia, ada Plante, ada Fungi, ada Monera, ada Protista. Nah, nematoda ini termasuk kingdom yang Animalia. Subkingdomnya Metazoa dan seksi Pseudosolomid, Pseudosolomata, Pseudosolomid, Pseudosolomid artinya berongga tubuh semu, berongga tubuh semu. Multiseluler, jadi selnya banyak, tidak memiliki rongga tubuh sejati. Ya ini, jadi seksi pseudosolomid ini adalah kelompok hewan yang tubuhnya tidak memiliki rongga tubuh sejati. Rongga tubuhnya tidak sejati. Kalau kalian belajar biologi, mungkin ingat bagaimana di embriologi itu ada 3 lapis pembentuk tripoblastis itu ya, lapisan dalam, lapisan tengah sampai lapisan luar membentuk dinding tubuh. Nah, kalau nematoda tidak seluruhnya utuh ketiga lapisan tubuhnya, sehingga disebut rongga tubuh semu atau tidak sejati, tidak memiliki rongga tubuh sejati. Atau pseudosolomid ini bisa diartikan sebagai berongga tubuh semu ya. Tubuh semu. Baik, sedikit lagi. Nah, dalam agroekosistem komunitas nematoda terdiri dari banyak sebenarnya, berdasarkan fungsi makannya. Tapi dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar biasanya. Kalau orang-orang membahas nematoda, yaitu nematoda hidup bebas dan nematoda parasit tumbuhan. Nematoda hidup bebas sering disebut free living nematode. Jadi nematoda yang free living, hidupnya bebas. Dan plant parasitic nematode, nematoda parasit tumbuhan. Nah, yang tergolong ke dalam nematoda free living itu ya diantaranya adalah nematoda yang memakan bakteri, bakterifora, pemakan jamur, fungifora, pemakan segalanya, omnivor. Yang dimaksud segalanya itu adalah tumbuhan dan hewan. Dia makan tumbuhan dan dia makan hewan juga. Ada algivor, algivor yang memakan alga. Ada predator, predator. Nematoda memakan hewan lain atau nematoda lain, nematoda yang lebih kecil. Nah, kemudian yang kelompok besar lagi adalah nematoda parasit tumbuhan. Nah, munculnya persoalan nematoda parasit tumbuhan sampai menjadi hama itu biasanya karena apa? Pengelolaan agroekosistem yang keliru. Jadi agroekosistem dikelola secara keliru sehingga menimbulkan perubahan lingkungan tanah, terutama lingkungan tanah yang menyebabkan nematoda parasit tumbuhannya menjadi dominan. Masukan bahan organik terutama, jadi sersahnya atau bahan organiknya rendah, jadi sehingga keanekaragaman nematoda turun. Kelompok-kelompok nematoda yang hidup bebas kelimpahannya menjadi rendah. Bakterivor, fungivor, omnivor, algivor, predator itu menjadi rendah kelimpahannya. Dan yang melimpah itu adalah nematoda parasit tumbuhan. Spesies nematoda parasit tumbuhan menjadi sangat dominan. Ya, jadi melimpah sangat dominan. Maka muncullah masalah nematoda sebagai pada pertanian sebagai OPT. Nematoda parasit tumbuhan sudah menjadi OPT penting, sudah menjadi hama atau patogen. Kalau dari teman-teman yang di ilmu penyakit menyebutnya sebagai patogen, tetapi kalau dari definisi ilmu hama dia adalah hewan, dia sebagai hama atau pes secara umum. Pes arti luas, pes itu OPT, organisme pengganggu tanaman, penting dia karena populasinya melimpah. Nah, itu saya kira mengapa nematoda parasit tumbuhan itu menjadi hama. Nah, kalau kita lihat sesungguhnya hampir diversitasnya sangat tinggi nematoda itu. Yang biru ini parasit tumbuhan hanya 10%. Yang 25% itu adalah nematoda free living,
Sedangkan yang 15% ada nematoda parasit pada vertebrata dan manusia ya. Di manusia kita kenal cacing kremi dan cacing apa itu nematoda itu. Cacing nasi ya. Yang kalau ada orang cacingan itu sebenarnya itu nematoda. Nah, tapi yang paling banyak juga sebenarnya nematoda itu hidup di laut ya. Hampir separuh dari takson ya, nematoda yang kita ketahui itu ada di laut yang menjadi parasit tumbuhan sesungguhnya hanya 10%, jadi kecil tetapi menimbulkan persoalan seperti tadi ya. Nah, itu karena apa? Kekeliruan mengelola agroekosistem kita. Nah, ini gambarnya. Ini saya juga dari buku-buku nematoda parasit tumbuhan. Nah, itu saya kira pertemuan yang ketiga untuk kali ini untuk mengenal bagaimana nematoda mulai dari sejarahnya, pertemuan pertama, pertemuan kedua arti penting secara ekonomi, dan dilanjutkan juga sampai pertemuan ketiga ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri kuliah hari ini ya. Selamat siang ya.